adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan pertama-tama Kak Devi mau mengucapkan mohon maaf. Mohon maaf karena Kak Devi pernah bilang nih, gimana nih adik-adik semua kalau kita adain live streaming, ternyata ada sesuatu dan lain hal yang membuat hal itu tidak bisa dilaksanakan. Jadi sebagai gantinya Kak Devi membuat video ini, video persiapan PAS untuk kelas 9 SMP. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk persiapan PAS kalian ya. Jadi kita bakal membahas beberapa soal supaya nggak lama-lama. Ini dia. Baiklah adik-adik semua, kita mulai saja. Tapi sebelumnya ada revisi soal ya. Untuk nomor 1 ini harusnya soalnya bentuk sederhana dari 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 itu berapa. Jadi sebenarnya ini ada optionnya, ada opsi jawabannya. Cuman Kak Devi nggak tampilin. Jadi bentuk opsi jawabannya itu dalam bentuk perpangkatan juga. Jadi kalau misal nanti di sekolah ada keluar soal kayak gini, cara ngerjainnya gini. Di sini 3 pangkat 5-nya kan ada 1, 2, 3, ya kan? Berarti bisa aja kita tulis itu 3 dikali 3 pangkat 5. Iya enggak? Iya kan? Karena 3 pangkat 5-nya ada 3, berarti sama aja 3 pangkat 5-nya dikaliin 3 kali. Iya kan? Oke, terus di sini bilangan pokoknya udah sama kan, sama-sama 3. Kalau bilangan pokok sama, itu tinggal diapain kalau dia perkalian pangkat? Iya, bener, tinggal ditambah aja. Ini kan artinya dia pangkat 1 ya, kalau nggak ada pangkatnya. Berarti 1 tambah 5. Jadinya 3 pangkat 6. Udah jadi ntar option itu bentuknya begini ya. Gitu aja, gampang kan? Jadi kalian nggak perlu cari 3 pangkat 5 itu berapa, terus ditambahin, terus baru endingnya diubah jadi bentuk pangkat tuh lama. Bisa aja tapi lama. Jadi kalau ada soal kayak gini, seperti ini cara ngerjainnya ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 2. Karena mumpung kelihatan soalnya jadi langsung aja ya. Nilai X dari 2 pangkat X min 1 sama dengan 1/32. Ini awal-awal banget gitu ya. Cara mengerjakannya itu ingat harus bilangan pokok sama. Pokoknya kalau di perpangkatan tuh bilangan pokok harus sama aja gitu ya. Di sini kan bilangan pokoknya itu 2 ya. 2 pangkat X min 1 sama dengan 1/32. Berarti 32-nya ini kalian harus ubah jadi bentuk pangkat. Bentuk pangkat yang gimana? Iya, pangkat 2. Kalian cari dulu 2 pangkat berapa yang hasilnya 32? Iya, bener banget, 2 pangkat 5. Lalu ini kan 2 pangkat 5 di bawah ya, masih bentuknya seper-seperan gini kan. Kalian masih ingat nggak kalau bentuk pangkatnya 1/2 pangkat 5, supaya tidak ada 1/1 perannya, diapain? Masih ingat nggak? Masih Kak Devi? Iya, gimana? Iya, bener banget ya. Dijadikan pangkat yang negatif. Nah, gini. 2 pangkat negatif 5. Karena harus diingat ya, sifatnya kalau ada A pangkat min N, dia bakal jadi pangkat positif, diubahnya jadi apa? 1/A pangkat N. Begitu pula dengan sebaliknya ya. Jadi diingat itu. Lalu kita lanjutkan. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2. Kalau sudah sama bilangan pokoknya, tinggal kita urus pangkatnya. Di sini pangkatnya X min 1. Yang ini pangkatnya min 5. Untuk mencari nilai X-nya berarti si negatif 1 ini migrasi ya, pindah ruas. Ingat penghuninya dulu ditulis. Terus negatif 1 pindah ruas jadi plus 1. Negatif 5 tambah 1 berapa? Negatif 4. Selesai gitu. Pokoknya harus diingat, kalau pangkat
kalau soal perpangkatan itu bilangan pokok harus sama. Oke, baiklah adik-adik semua, let's go. Lanjut soal berikutnya. Side step right left to my beat. Intermezzo ya. Anggap aja kalian lagi butuh hiburan. Jadi Kak Devi nyanyi sedikit walaupun suaranya nggak bagus, ya udahlah ya, dimaafkan. Lanjut nomor 3 ya. Oke, hasil pembagian yang paling sederhana dari ini adalah kelihatannya ini agak banyak ya, tapi tenang saja, kalian tidak perlu risau karena ini caranya sungguh-sungguh gampang. Jadi caranya kalian harus mengelompokkan sesamanya, yang angka sama angka, yang A sama A, yang B sama B, yang C sama C. Terus ini kan bentuknya adalah pembagian. Kalian masih ingat kalau pembagian di perpangkatan itu pangkatnya ditambah apa dikurang? Dikurang, bener banget. Tapi kalau yang bilangan bisa kalian bagi dulu ya. 18 bagi 6, 3. Baru kita urus nih si huruf-hurufnya. A pangkat 8, jangan lupa yang ditulis yang di atas dulu ya. A pangkat 8, berarti 8-nya dikurangi 2 kan? Karena pembagian, dikurang pangkatnya. B pangkat 3, dikurang bawahnya berapa? 1. Kalau nggak ada angkanya ingat dia pangkatnya 1 ya. C pangkat 7, kurang 2. Nah, berarti A-nya pangkat berapa? Tinggal kurang 5. Kok 5? 6 dong. Astaga, 6. Maklum ya, efek hujan nih. B-nya berapa? 2, C-nya 5. Selesai. Jadi yang penting kalian kerjakan dengan mengelompokkan sesamanya, yang angka sama angka, yang huruf A sama A, yang Z sama Z, yang M sama M, dan sebagainya. Gitu, bisa ya? Lanjut, nomor 4. Bentuk akar yang paling sederhana dari 5 akar 8 kurang 3 akar 2. Nah, kalau pembagian lagi, pengurangan atau penjumlahan akar, itu akarnya harus sama dulu kan. Ini akarnya 8, ini 2, berarti tidak bisa nih, dia beda kubu. Jadi harus kita ubah dulu. Yang diubah yang mana? Iya, yang mencurigakan. Yang mencurigakan tuh yang mana? Iya, akar 8. Nah, caranya nih, di sini kan dia ada akar 2. Pasti yang ini itu mengandung akar 2 juga. Berarti 2 kali berapa supaya 8? 4. Tapi kalau tidak ada hintnya, tidak ada clue-nya, kalian harus pilih 2 bilangan, perkalian 2 bilangan. Salah satunya harus bisa diakarin, salah satunya nggak apa-apa, nggak bisa diakarin ya. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat video Kak Devi tentang bentuk akar ya. Ada di playlistnya, kalian cek aja deh tuh satu-satu diceknya ya. Terus lanjut. Berarti ini jadinya 5. Akar 2 kan nggak ada, akar 4 ada. Akar 4 berapa? 2. Berarti si 5 ini harus dikali 2 ya. Dikali sama hasil pengakarannya. Ini akar 2-nya tetap karena nggak bisa diakarin. Kurang 3 akar 2. Dikali nih, 5 kali 2, 10. 10 akar 2 dikurangi 3 akar 2. Kok 3 akar 3? 3 akar 2. Kalau akarnya sudah sama, kalian tinggal jumlahin atau kurangin. Yang dijumlahin dan dikurangin angkanya, angka depan-depannya ya. 10 kurang 3, 7 akar 2 jadinya. Baiklah adik-adik semua, sekarang kita lanjut soal berikutnya. Ya, ini soalnya adalah perkalian akar. Kalau perkalian akar itu nggak apa-apa, akarnya beda-beda ya. Caranya, masih ingat kan? Yang tidak punya akar sama tidak punya akar dikali. Berarti ini 4 sama 3-nya dikali jadi berapa? 12. Atau kalau kalian mau coret-coret juga boleh.
Atau terakhir aja coret-coretnya ya? Coret terakhir aja ya. Yang akar sama akar dikalinya. Akar 5 kali akar 10. 5 kali 10 berapa? Iya, 50. Baru per 2 akar 2. Nah, ini kita coret-coret aja ya. Dicoret-coretnya juga sama, ya nggak punya akar sama nggak punya akar dicoretnya. 12 bagi 2 berapa? 6. 50 sama 2 dicoretnya. 50 bagi 2, 25. Nah, di sini akar 25 itu ada kan? Berapa? 5. Berarti jadinya 6 kali 5, 30. Kalau misalkan dia nggak bisa diakarin, misalkan 6 kali akar 3, ya udah didiemin 6 akar 3 jadinya. Tapi karena di sini kebetulan bisa diakarin, ya udah diakarin aja gitu. Oke? Sekarang lanjut soal berikutnya. Ini Kak Devi hapus dulu ya, supaya kita bisa turun ke bawah. Nah, ini dia nomor 6. Udah masuk materi yang berbeda ya. Persamaan kuadrat. Himpunan penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 15 sama dengan 0. Nah, cara pertama kita pakai pemfaktoran dulu ya. Kalian masih ingat kan kalau di X kuadratnya itu koefisiennya 1, tinggal bikin 2 kurungan, taruh di dalamnya X dan X. Terus kalian lihat di sini negatif 15. Berapa kali berapa sih yang hasilnya negatif 15? Kalau kalian jumlahin hasilnya harus positif 2. Diingat itu ya, pasti ini sering banget ini muncul nih. Apa namanya? Pemfaktoran. Berapa? 3 kali 5 Kak Devi. Oke. Tapi ini harus negatif 15 hasilnya. Yang mana mau diisi min? Yang 5 deh Kak Devi. Oke. Tapi kalau kalian jumlahin nih, 3 tambah negatif 5 bener nggak positif 2? Waduh, nggak bener nih Kak Devi. Nah, terus gimana tuh? Coba kita tuker deh ya. Oke. Negatif 3 ditambah 5 bener nggak positif 2? Ternyata benar. Berarti di sini ada yang negatif 3 dan ada yang positif 5. Untuk menentukan penyelesaiannya, berarti ini X min 3-nya sama dengan 0 atau X plus 5-nya juga sama dengan 0 ya. Berarti ini X-nya sama dengan berapa? Negatif 3-nya pindah ruas, jadi 3. Kalau yang ini positif 5-nya pindah ruas, jadi negatif 5. Berarti HP-nya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 5. Gitu, bisa ya? Oke, kalau ada yang kurang jelas kalian tanyain aja di kolom komentar ya. Sebisa mungkin Kak Devi jawab. Nomor 7 ya. Kalian bisa menghela nafas dulu nih sebelum kita lanjut ke nomor 7. Jika AX kuadrat min 4X plus 7 sama dengan 0, punya D itu kan diskriminan ya. Diskriminannya negatif 68. Maka nilai A adalah, pertama, kalian tulis dulu rumus diskriminannya. B kuadrat min 4AC sama dengan negatif 68. Jadi rumus D-nya itu ini ya. Dan hasil D-nya ini. Habis itu diapain ayo? Iya bener, disubstitusi. Nilai B-nya yang mana? B itu yang nempel sama X. Negatif 4 berarti ya. Negatif 4 kuadrat min 4 kali A. A-nya berapa? A itu yang nempel sama X kuadrat. Kebetulan A juga namanya. C-nya konstanta. 7. Oke gitu. Negatif 4 kuadrat berapa? 16. 4 kali A, 4A. 4A kali 7, 28A. Ini minnya ketinggalan, astaga. Min 68 ya. Habis itu yang tidak punya A migrasi. 16-nya pindah ruas jadi dikurang. Nah, ayo dicari dulu.
Negatif 68 dikurang 16. Berhutang 68.000 lagi berhutang 16.000. Berapa? Iya, negatif 84. Berarti untuk cari A-nya diapain nih? Iya, bener banget, dibagi. Yang tidak punya A dibagi sama yang punya A. Coba dibagi dulu nih berapa? Berapa ya? 3. Coba kita kali ya. Kak Devi juga belum hitung nih. 3 ya. Hasil 3 atau negatif 3? 3 ya, karena min bagi min positif. Berarti A-nya 3. Jadi kalau ada soal kayak gini, kalian uraikan rumus diskriminannya baru sama dengan nilai diskriminan yang diketahui di soal. Gitu, bisa ya? Oke, kita lanjut ke bawah ya. Ini Kak Devi hapus dulu ya. Oke, bye-bye nomor 6 dan 7. Lanjut nomor 8. Nomor 8 dulu ya, nomor 9-nya entar dulu. Nomor 8. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan negatif 2 adalah. Nah ini EZ banget nih nomor 8. Jadi kalau ada soal kayak gini yang perlu kalian cari adalah X1 tambah X2-nya berapa? X1 kali X2-nya berapa? X1 sama X2 bebas mana-mana. Di sini kan diketahui 3 sama negatif 2 ya. Udah tinggal kalian tambah pertama. 3 tambah negatif 2. Dan 3 kali negatif 2. Yang ditambah dulu berapa? 3 tambah negatif 2? 1. 3 kali negatif 2? Negatif 6. Berarti persamaan kuadratnya masih ingat nggak? X kuadrat min. Kak Devi tulis dulu ya. Ini tambah X1, X2 sama dengan 0. Nah, gini ya. Waduh, nggak cukup ini. Ya udah kita naik ke sini ya. Nah, berarti jadinya X kuadrat min X1 tambah X2-nya 1. 1X tambah X1 kali X2-nya min 6 sama dengan 0. Supaya cantik, ini 1X boleh tulis X aja. Plus ketemu min jadinya min. Nah, kalau ada tanda yang berdekatan ditemuin ya supaya cantik jadinya. Seperti ini gitu. Gimana? Bisa ya? Ini masih mengulang-ulang materi yang sudah pernah kita bahas. Akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0 adalah X1 dan X2, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3X1 dan 3X2. Nah, sebenarnya Kak Devi sudah pernah jelasin nih di video sebelumnya. Jadi kalau mungkin kalian butuh latihan soal yang lebih banyak, kalian bisa cek videonya di playlist kelas 9 SMP semester 1 ya. Pertama-tama kalian harus mencari X1 tambah X2-nya dulu. Dari persamaan kuadrat ini. Masih ingat kan caranya? Min B per A. Min B-nya berapa? B itu yang nempel sama X. Min 3 ya. Per A-nya 2. Min ketemu min jadinya plus. Berarti 3 per 2. Habis itu cari X1 kali X2. C per A. C itu konstanta. Negatif 5. A itu tadi yang nempel sama X kuadrat. Sudah, gini ya. Sekarang baru kita urus persamaan kuadrat barunya. Akar-akarnya sih kan 3X1 dan 3X2. Sama perlakuannya. Pertama kita harus jumlahkan dulu kedua akarnya. 3X1 tambah 3X2. Kayak gini ya. Di sini sama-sama punya 3 dia. 3-nya dikeluarin aja. 3 dalam kurung X1 tambah X2 kan? Kalau kalian sudah pernah nonton video Kak Devi yang ini tentang persamaan kuadrat baru, pasti tahu ini ya. Nah, terus X1 tambah X2-nya kan kita sudah punya ini ya. 3 per 2 kan? Diganti itu jadi 3 per 2 ya. 3 dikali yang ini hasilnya ini. Oke? Kalian kali 3 kali 3 per 2, 9 per 2.
Ingat yang dikali sama ke atasnya aja ya, jangan ke bawahnya juga. Terus sama, habis ditambah kita kali. 3x1 kali 3x2. Jadi sama perlakuannya sama ini, ditambah dan dikali ya. Yang dikali 3 sama 3 nya dikali 9. X1 sama X2 nya dikali, ya udah tetap gitu ya. X1 kali X2 sama dengan ini kan? Ya udah diganti lagi. 9 kali min 5/2 jadinya berapa? Min 45/2. Kalau sudah seperti ini, di sini ya lanjutannya ya. Cara menentukan persamaan kuadrat barunya itu sama. Nah, gini. Kayak yang nomor sebelumnya itu ya. X kuadratnya tetap X kuadrat. Dikurang X1 tambah X2-nya ini pakai yang penjumlahan akar barunya. Berarti yang 9/2 ini ya. 9/2X tambah X1 kali X2 nya tuh maksudnya yang ini ya, jangan pakai yang ini, tapi yang baru. Berarti negatif 45/2. Nah, sampai di sini saja sebenarnya sudah benar. Cuman kan agak kurang cantik nih kalau bentuknya pecahan. Di sini kan penyebutnya 2. Ya udah kita kali 2 semuanya nih sederet ini supaya pecahannya hilang. Berarti ini 2x kuadrat, karena ini kan 1 dikali 2, 2x kuadrat. 9/2 dikali 2, jadinya 9. Ini plus ketemu min ditemuin dulu ya, jadinya min kan. 45/2 kali 2, jadinya 45 aja. Jadinya ini jawaban akhirnya. Kalau dia pilihan ganda biasanya harus sampai cantik banget gitu ya hasilnya. Seperti itu. Jadi kalau kalian kurang jelas, kalian bisa cek video Kak Devi tentang persamaan kuadrat baru. Cari aja di playlistnya, oke? Baiklah adik-adik semua, ini dia soal berikutnya tentang bab yang terakhir ya. Nah, tapi ini cuma 2 doang Kak Devi bisa bikin soalnya ya, karena durasi. Jadi untuk yang lainnya kalian bisa cek di video Kak Devi ya, karena di situ udah ada latihan soalnya juga. Jadi kalian tonton aja itu ya. Nomor 11 nih kita baca dulu. Bayangan titik A itu ini ya, 3,-7 dicerminkan terhadap sumbu X. Dilanjutkan pencerminan terhadap sumbu Y. Hasil bayangannya apa? Nah, pertama kan dia dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi kalian harus ingat ketentuannya ya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu X, itu kan bakal jadi X, negatif Y kan. Berarti ini X dan Y kan titik awal itu ya. Dicerminkan terhadap X jadinya X, negatif Y. X-nya tetap 3 min Y. Y-nya negatif 7. Berarti jadinya 3,7 kan. Lalu dicerminkan lagi terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y itu bakal jadi min X, Y. Nah, yang dicerminkan terhadap sumbu Y itu yang ini ya. Jangan yang ini lagi, oke? Berarti jadinya min X. Min dari X-nya 3, Y. Y-nya 7. Gitu aja. Bisa ya? Sekarang lanjut nomor berikutnya. Ini Kak Devi hapus ya, supaya kita bisa menuju agak bawahan nih. Nah, nomor 12 nih. Titik ini negatif 4,3 ya. Ditranslasi ke titik negatif 1,5. Berarti ini adalah titik awalnya. Ditranslasi nih, menghasilkan titik yang ini, bayangannya. Dengan translasi yang sama, maka titik 2,-6 ditranslasikan kemana? Jadi ini kita belum tahu translasinya itu apa. Nah, kalian masih ingat nggak translasi nih, translasi? Nah, ini kan
X aksen itu sama dengan X tambah A. Y aksen sama dengan Y tambah B. Nah, di sini X aksennya kan negatif 1 sama dengan X-nya negatif 4 ditambah A. Nah, karena A-nya sebelah sini positif kan ya, sudah positif kan sebelah sininya ya. Ya udah diamin aja dia di sana. Yang negatif 4-nya yang pindah ruas, jadi positif 4. Berarti A-nya sama dengan berapa nih? Negatif 1 tambah 4. 3. Nah, yang Y aksen juga gitu. Y aksennya 5. Y-nya 3 tambah B. B-nya sudah positif di sini kan? Ya udah diam-diam aja di si B di situ ya. Berarti 3-nya pindah ruas. Jadi dikurang. 5 kurang 2, 3. Nah, dari sini kita tahu bahwa translasinya itu kan A, B bentuknya. Berarti translasinya itu A-nya 3, B-nya 3. Setelah kalian ketemu translasinya, baru kita cari nih. Kalau titik 2, negatif 6 ditranslasiin, bakal jadi apa? Nah, sama juga caranya pakai gini. X aksennya itu X tambah A. X-nya 2 kan? Tambah A-nya 3, jadinya 5. Y aksennya juga gitu, Y tambah B. Y-nya negatif 6, tambah B-nya 3. Jadinya min 3. Berarti titik 2, negatif 6 itu bakal ditranslasiin ke 5, min 3. Yang X aksen, Y aksennya. Gitu. Bisa ya? Jadi itu dia sedikit pembahasan soal menuju PAS kelas 9 SMP. Semoga apa yang sudah Kak Devi jelaskan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa cari putar video-video Kak Devi tentang materi-materi ini. Kalian bisa cari di playlist kelas 9 SMP semester 1. Semoga PAS-nya lancar dan bisa mendapat hasil yang baik dan memuaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.